Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah itu ada bukunya sisa itu tolong dipakai, dibaca ya, dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di pertemuan kali ini kita akan membacakan kitab Ayyuhal Walad karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Halaman berapa ibu-ibu? Nah, semalam 15 di sini menjaga tiap minggu lah. Mudah-mudahan kawak berbuat biar juga sambil mengiringi membaca. Nah ini halaman 16 yang di bawah itu Ayyuhal Waladu atau wahai anakku ya. Nah cuma kita ulangi sedikit dari halaman 13 di atas itu ya. Nah kita baca cepat pula. Di halaman 13 itu diterangkan ayyuhal waladu ij'al al-himma fil ruh wal hazima fil nafas wal mauta fil badani li anna manzilakal qabru wa ahlul maqabir yantadhirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim iyyaka an tasila ilaihim bila zadin. Nah mulai pembahasan ini kata Imam Al-Ghazali, beliau menasehati kepada kita, kata beliau pentingkan urusan ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita jadikan semangat, himmah, keinginan kita dalam urusan ruhaniyah daripada zahiriyah kita ya. Kenapa? Karena kata beliau yang dituntut nanti di akhirat setelah kita meninggal dunia adalah perkara ruhaniyah kita yang baik, yang bisa menyebabkan kita tadi al-maut fil badan, meninggal mati di badan kita, akan tetapi amal kita masih hidup. Badan kita meninggal kok. Nggak ada orang yang hidup selamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan meninggal. Tapi badan boleh meninggal kata Imam Ghazali gitu lah. Tapi ruhaniyah kita akan terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ahlul maqabir yantadirunaka fi kulli lahzatin mata tasul ilaihi. Ternyata kata Imam Ghazali, orang-orang yang ada di dalam kubur itu mereka semua menunggu kita. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, saudara sanak kita yang telah meninggal dunia, anak kita mungkin yang mendahului kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, mereka itu yang tadiruna ilaihi. Mereka menunggu mata tasul ilaihi. Kapan ini fulan bin fulan datang? Ditunggu kita ini kata Imam Ghazali ya. Maka kata beliau iyyaka antasil ilaihi bilazat. Sudah ditunggu-tunggu, hati-hati kalian. Sudah ditunggu-tunggu mereka, ternyata kalian datang tidak membawa apa-apa. Nah kita bepergian jauh, tinggali anak, tinggali keluarga, tapi lah mamane kulit lah jar anak tadi kan gitu tuh. Tuntung sudah mendengari kisah Sidin, biar tadi kemana mak ulun ini, ulun berangkat sini, beribadah ini, ulun ziarah ke sini, ulun berangkat umroh ini, melalui ini, tawaf ini semacamnya. Ditungguin kisah baik-baiknya. Habis itu apa? Nah, oleh-olehnya apa? Lah, ditungguin apa? Oleh-olehnya mana? Nah, gitu. Kita dalam kubur nanti orang-orang ahli kubur itu menunggu kita. Nah, maka kata Imam Ghazali, kalau yang datang itu orang baik, orang saleh, maka orang ahli kubur itu berharap mudahan Sidin itu kena dikubur karak-karak akulah. Nah, mudahan kena dikubur kena di kampung-kampung atau di daerah aku. Kenapa? Orang yang berparak lawan orang baik pasti dapat kebaikan. Kalau orang yang ditunggu itu ternyata orang yang kada baik, maka yang dalam kubur mudahan jauh-jauh aja, jangan parak-parak lawan aku.
Betatangga orang kada baik aja susah pula. Nah, apalagi dikubur boleh karena betatangga lawan orang kada baik, naudzubillah. Nah, makanya itu kata Imam Al-Ghazali, pentingkan perkara ruhaniyah kalian melebihi daripada perkara zahiriyah kalian. Jadi pula harus seimbang, bungkus lawan isi lah. Nah, bungkus lawan isinya, bungkusnya menarik. Karena daya pandang manusia makhluk ini bungkusnya aja. Ibu-ibu tuh bebedak tambal-tambal putih, kelihatan bunga saya. Sudah betimpung mas bunga, kelihatan dong. Apalagi misalkan lelakian hendak mencari bini, mencari di sosial media misalkan ya lah, melihat fotonya, wah, editannya iya, Jepang sudah sekali bertamuan lain juga, nang bebinnya non lakian lain juga. Karena tempat mahal nazar manusia ini adalah zahir. Pakaiannya iya aja pakai sorban, iya aja pakai gamis. Tahunya apa, pelaku maksiat juga. Ternyata apa, tinggalkan sholat juga. Nah ini berarti cuma bagus dibungkus. Zahirnya saja, cuma batiniyahnya, ruhaniyahnya kosong. Maka kata Imam Al-Ghazali, seimbangkan antara zahir dan batin. Agar orang melihat zahir itu, batinnya lebih baik lagi. Lebih-lebih kata Imam Al-Ghazali, seandainya mereka itu bisa batinnya lebih daripada zahirnya. Nah, gini gambarannya. Kelihatannya aja Sidin itu membaca cuma hafal Quran. Oh ini. Kelihatannya aja Sidin itu turun ke sawah bahuma sekalinya orang hafal Zubat, hafal Alfiyah, ulama sekalinya. Ini bahari masih banyak pakai ini nih. Nih. Warungan teh aja sih dan sekalinya orang alim, sekalinya mati bakar amat. Nah, ayo dia. Subhanallah. Jadi lebih mendahulukan ruhaniyah daripada zahirnya. Nah, perlu kita jaga diri kita dengan zahirnya, batin kita, ruhaniyah kita itu juga dijaga. Nah, maka itu kata Sayyidina Abu Bakar, apa kata beliau? Dua pilihan. Pandang diri kita dua pilihan. Pertama, seperti burung yang ada di dalam sangkar atau hewan yang ada di dalam kandang. Kenapa? Karena saat ini ruh kita juga dikandang oleh jasad, hadirin wal hadirat. Dan maka burung ada di sangkar, hewan ada di kandang, sama dengan posisi ruh kita di dalam jasad. Lagi terkurung, gak bisa kemana-mana, gak bisa terbang bebas, gak bisa, pandangan pun terbatas. Ulun kisahnya mana ya? Mama semalam tuh pada ke majelis, sekalinya di Sabilal itu majelis malam Jumat, kurang belok kanan, ulun belok kiri. Sekalinya menjagung gue disirik. Maka lawan pacar, ya nah, kada ke majelis jatuhnya kuitan kada tahu karena pandangan kuitan terbatas. Kenapa? Ruhnya masih terikat di dalam jasad. Cuma kalau kuitan kita sudah meninggal, Sidin melihat. Kenapa? Karena ruhnya sudah bisa memandang, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Guru kita kayak itu juga, keluarga kita kayak itu juga. Kalau sudah lepas ruh itu dari jasadnya, maka dia diberikan leluasa oleh Allah untuk melihat, memperhatikan, tidak ada batas dengan jasadnya lagi. Subhanallah. Maka kata itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, lihat diri kita. Kita mau jadi seperti burung dalam sangkar atau mau seperti binatang yang ada di dalam kandangnya. Kalau orang yang ruhnya di dalam jasadnya itu seperti ibarat burung yang dia tadi apabila dibuka sangkarnya akan terbang ke atas langit, diseru, diajak irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah menyeru, "Oi, pulihkan kembali kepada ridha Tuhan." Maka burung semacam itu kata Abu Bakar. Tapi hati-hati kalian tadi itu, seperti contohnya dikatakan oleh Sayyid Bakar, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihtazza 'arsyur Rahman bi mauti Sa'ad bin Mu'adz." Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz, ketika meninggal dunia bergetar arasy. Ya Rasulullah, itu tahulah tadi Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, arasy bergetar, menyambut kematian orang soleh, arasy pun bergetar. Begitu rohnya orang soleh meninggal, naik kepada ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Atau waliyatu billah in kunta minad dawab. Ujar saya Bakar, tapi hati-hati kalau bina ikan itu seperti binatang yang ada di dalam kandang. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka orang-orang yang sesat, mereka orang-orang yang membangkang, mereka yang tidak mau taat sama Allah, mereka itu diibaratkan oleh Allah kal an'am, seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada para binatang. Kalau binatang mati habis sudah. Kalau manusia, hanya dikatakan man laisa lahu adab, bahwa dikatakan orang kada bisa akhlak. Artinya kada bisa akhlak lawan Tuhan, kada bisa akhlak lawan manusia, ada mau beribadah, ada mau taat lawan Tuhan, lebih buruk posisinya daripada binatang. Ya Allah. Nah kemudian dikatakan lagi dengan itu Imam Hasanul Basri mengatakan, kata beliau, aku, kata beliau, pernah menerima satu gelas air yang dikasih oleh orang. Dituangkan banyak, dituangkan banyak, dipegang airnya sama Imam Hasanul Basri. Ketika megang Imam Hasanul Basri di halaman 14 itu, beliau mengatakan, ketika diterima ternyata air dalam gelas itu bergetar di tangannya Imam Hasanul Basri, jatuh air itu, dan Imam Hasanul Basri pingsan. Kenapa? Ketika dia sadar, ditanya wahai Imam Hasanul, kenapa dia tadi itu pingsan? Maka jadi Imam Hasanul Basri, dakar tuh niat ahli nar ina yaqulun di ahli jannah. Aku ingin, kata beliau, Allah menyebutkan, menceritakan tentang penduduk neraka yang mengharap, meminta kepada penduduk ahli surga ketika sudah dikumpulkan oleh Allah. Apa ujar ahli neraka? An afidu alaina minal ma'u mimma razaqakumullah. Tuangkan kepada kami satu gelas, kami haus, kami pengen minum daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian di dalam surga. Maka aku ingat menjadi manusia pas aku menerima satu gelas tadi, ingat perkataan orang ahli neraka hendak minta minum tapi kada diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu dikatakan ya bahwasanya kita ini perlu perhatian kepada diri kita untuk memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan meminta kepada Allah agar amal ibadah kita tadi itu bukan hanya sekedar sholat mengerjakan rukun dan kewajiban yang kita kerjakan, akan tetapi menjadi bekal kita nanti ada di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayuhal walad, kata beliau, nah ini sambungannya, kita harus mendahulukan rohaniyah kita. Nah kemudian kata beliau, bagi orang yang ahli ilm, orang yang belajar ilmu, orang yang mempunyai ilmu, tidak cukup bagi dia hanya sekedar dia memiliki ilmu saja dan berbutik dengan mengajarkan ilmu saja, tapi dia perlu juga untuk beramal. Perlu juga untuk beramal, kata Imam Al-Ghazali. Lakana nita hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min ta'ibin da'i'an bila fa'idah. Kalau saja dia hanya cukup dengan ilmu dan mengajarkan ilmu saja tanpa beramal, maka sia-sia panggilan Allah yang ada di separuh malam. Wahai orang yang meminta, Allah akan kukabulkan doa kalian. Siapa yang meminta ampunan, aku akan ampuni dosanya. Yang meminta hajat-hajatnya akan aku kabulkan, kata Allah di tengah malam. Ini Allah tiap malam menyeru kepada hamba-hambanya, bangun, bangun, kata Allah. Tengah malam bangun, ada seruannya. Bangun kalian, minta ampun sama Allah, minta hajat sama Allah, minta sesuatu sama Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang hanya dia tadi itu berpijak pada ilmu dan mengajarkan ilmu lalu tidak mau beramal, apa fungsinya panggilan Allah kepada hambanya yang memberikan segala-galanya di tengah malam nanti? Baru yang najamatan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dakhalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail, kata Rasulullah. Mereka bercerita tentang Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar ini termasuk daripada ulamanya sahabat, banyak riwayat hadis. Ujar Rasulullah, memang paling baiknya laki-laki itu adalah Abdullah bin Umar.
Baik lagi di sini kalau Abdullah bin Umar ini selalu bangun di tengah malam. Ini adalah teguran daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran bukan hanya ilmu, akan tetapi juga perlu beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadisnya lagi Rasulullah SAW ya fulan la taqsurin naum bil lail fa inna kasratan naum bil lail yad'u sahibahu fakiran yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, kurang nang banyak guring malam itu namanya guring, kena dibangkitkan fakir hari kiamat. Anda sugih, anda fakir. Nyata ya, anda sugih. Cuma orang sugih itu kada nyaman pula. Nang nyaman itu siapa bu? Seorang orang sugih. Kalau kian hendak sugih kena hari kiamat, banyak mengumpulkan duit ya? Karena kalau kita hidup itu modalnya adul, adul gitu. Ada duit urusan lancar. Itu kalau sudah hidup, kalau masih hidup, kalau sudah meninggal dunia, kita pian didatanginya sebentar kami kada ada lapas pak. Siapa yang mendatangi mau? Malaikat, munkar, wanakir. Itu masing-masing lah. Ada dana bertanggung jawab kan di situ. Nah, ditakuni masing-masing. Apa yang ditakuni? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Pertanyaannya ada lagi, ikam anak siapa semalam, berapa duit, apa gawian nikah. Nah, orang melamar biasa ditakuni apa gawian nikah. Ini kalau malaikat munkar nakir pertanyaannya kada pertanyaan duniawi lagi, karena pertanyaannya tentang iman kita, tentang Islam kita, tentang Quran kita, tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kada berlaku lagi kalau kenal munkar nakir apa ada di sini itu jangan 2 miliar orang jangan ditakuni kan apa aja malaikat munkar nakir. Nah sudah, maka dari itu kata Rasulullah SAW, kalau kita pengen kaya, pengen tidak fakir nanti di akhirat, apa? Jangan banyak tidur malam. Begadang. Apa begadang? Ibadah. Begadang banyak melihat TV aja, melihat HP aja, berdomba catur terus. Begadang di sini artinya bangun untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ghazali mengatakan perbanyaklah kalian mengerjakan tahajud. Kemudian di waktu sahur kalian memperbanyak istighfar. Kemudian kalian tadi itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan 3 suara yang paling dicintai oleh Allah. Pertama suara ayam. Allah senang lawan suara ayam. Wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara orang yang membaca Al-Qur'an. Wasautul mustaghfirina bil ashar. Kemudian Allah juga senang kepada suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Artinya sebelum subuh bangun. Ya, sebelum subuh bangun istighfar lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tiap malam Allah mengutus daripada angin yang bertiup di waktu subuh, membawa angin tersebut kepada zikir dan istighfar. Orang yang membaca itu dihantarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diseru pada saat itu, wahai orang-orang yang ahli ibadah, bangun di awal malam. Berarti mulai maghrib isya itu diingatkan sudah bangun beribadah sehendak jam. Kenapa? Karena waktunya masih panjang. Nah, kemudian Layuna di mudati syatril lail, tengah malam ada lagi seruan itu, ala liyaqum al-qanitun wa yaqumun yusallun sahar. Wahai orang-orang yang benar-benar taat sama Allah, orang-orang yang benar meminta kepada Allah, orang-orang yang benar jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keimanannya, maka hendaklah dia sholat sampai kepada waktu sahur, sholat tahajud. Faidha kana sahar nadil munad, apabila sudah sampai waktu sahur nadil munad, ada lagi seruan dari para malaikat, ala liyaqumil mustaghfirun, kalian yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah sholat,
sudah tadi bangun tengah malam untuk sholat kepada Allah, maka Allah menyeru di waktu sahur itu apa? Wahai orang-orang yang telah diampuni oleh Allah, maka perbanyaklah kalian lagi untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tala'al fajar, apabila sudah masuk waktu subuh, nada benar ada lagi seruan itu, ala liyaqumil ghafilun. Allah menyerunya, oi orang-orang yang lupa kepada Allah, oi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqumun bi furushihim, maka bangunlah kalian dari tempat pembaringan kalian, kal mauta, seperti orang yang dibangkitkan ketika dia mati nanti dari kubur-kubur mereka. Ibaratnya pula. Jadi bila nyepian tuh bangun orang adzan subuh, ujar Allah Taala, nih kita lihat nih, orang ini bangunnya seperti orang nak mati dibangkitkan dari kubur. Artinya apa? Takajud. Takajud. Bangun kuring gue sekalinya apa? Seperti orang nak tadi itu dibangkitkan pada hari kiamat dari kubur. Dikira di kubur ini pada lawasannya itu dah. Sekalinya bangkit gue. Cuma bangkit ini kalau orang nak rancang beristighfar, orang nak rancang sholat malam, dia bangkit nyaman. Kenapa? Ada hartanya, ada rahmat dari Allah, kebaikan yang didapatkan di sekelilingnya. Kaget juga, cuma kagetnya senang. Ini mana takajud, ada bisi napa-napa pulang. Sasak di hutan gue ada bisi duit, lawan sasak di mall bisi banyak duit, nyaman mana begini kita. Nyaman dia sasak di mall cuma banyak duitnya lah. Sepahat belanja. Ini sasak gue mana di tengah hutan ada bisi duit, ada bisi apa-apa. Kita dibangkitkan kita di hari kiamat karena itu jar Allah Taala, wahai orang-orang yang dia beribadah, macam ini dia akan diampuni oleh Allah, dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka hanya bangun waktu subuh, bayangkan orang yang subuhnya pun lewat kayak apa? Miskinnya kita, fakirnya kita di hari kiamat. Allah. Nah kemudian, terus ini halaman 16 ayyuhal walad. Nah ini ayyuhal walad kata Imam Ghazali, wahai anakku, ruya fi wasaya Luqman. Nah, beliau mengutip daripada wasiat Sayyidina Luqman al-Hakim libnihi kepada anaknya ahlu hikmah ini Luqman al-Hakim. Annahu qala annahu nabi, ada yang meriwayatkan bahwasanya Luqman al-Hakim ini seorang nabi. Ada yang mengatakan bukan. Ya? Hanya orang-orang ahli hikmah, orang salihin. Luqman al-Hakim ini dalam wasiatnya banyak dia memberikan nasihat kepada anaknya. Ya? Apa kata Luqman al-Hakim kepada anaknya? Annahu qala, dia berkata, la yakunanna dik al-yas minka. Sungguh janganlah menjadi ayam jantan itu lebih cerdas dibanding dirimu. Nasihatnya daripada Luqman al-Hakim. Nah, di sini ikam jangan kalah lawan ayam, tapi pintar ayam pada ikam kan di sini. Ini papan hari kayak itu lah. Masalah mencari rezeki kamu tadi. Bila bangunnya itulah ada subuh, ujung hari nambah, itu aja rezekinya dipatok. Jujur kalau pada orang bahari itu artinya apa? Kada bakalah nyaman hidupnya sama orang nang guring habis subuh. Nah, ulama juga mengatakan amalan fakir, orang yang susah rezekinya apabila habis subuh guring. Ya, jadi bangun mulai subuh itu, sebelum subuh itu bangun. Makanya kata Imam Luqman al-Hakim, kata beliau, nah jangan sampai ayam itu lebih pintar daripada kamu. Ayam bangun sebelum subuh sudah ya. Itu isinya zikir. Makanya Rasul mengatakan senang Allah Ta'ala itu mendengar suara ayam, isinya zikir. Kemudian berbunyi dua cuma lain mengorok, nyaring pada ayam. Subhanallah. Yunadi bil ashar wa anta naim, ayam itu yang menyeru waktu sahur, wa anta naim, sedangkan engkau sudah masih dalam keadaan tidur. Jangan sampai kayak itu di sini. Walaupun asana man qala syi'ran, dan dikatakan di dalam syair, laqad hatafat fi junhi lailin hamama, sungguh telah mendekur
atau bersuara burung merpati di sebagian waktu malam. Burung merpati itu bersuara lantang kalau di tengah malam. Ala fananin wahnan wa inni lanaim, di atas dahan yang lemah, sementara sungguh diri saya sedang tertidur. Sedangkan burung itu berucap jadi kita berkicau di tengah malam di atas dahan dan kita dalam keadaan tidur. Kadzabtu wa baitillah law kuntu asyiqan, saya berdusta demi Baitullah jika diri saya sebagai orang yang rindu kepada Allah. Dusta aja. Orang nak mendakwa dirinya tuh cinta lawan Allah. Apabila kadang bangun tengah malam itu pendusta. Nah itu namanya pendusta. Lamma sabaqtani bil buka'il hamama, pastilah tidak akan didahului diri saya oleh tangisan burung-burung merpati. Jika kita itu bujur-bujur gue itu cinta lawan Allah, cinta lawan Tuhan, mengharap ridho Allah, maka di tengah malam itu kadang mungkin kita tidur. Kenapa? Saat itu orang pada tidur, maka orang yang cinta akan mendekati kekasihnya. Iyalah. Orang-orang sayang menyayangi itu pasti dia ketujuh apa? Pada duaan ya lah. Pada duaan itu ketujuh. Dua lagi ini itulah sudah beisian anak si Iko, bila hendak pada duaan kayak apa? Kuringnya kan anak dulu di rumahnya. Kan baik itu deh. Nah begitu juga orang mendakwa dirinya cinta lawan Allah. Saat orang tidur dia bangun menyatakan cintanya kepada Allah, merengek, menangis, ya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asmu annahi ibtu sababah, saya menganggap bahwa diri saya adalah orang yang meluap-luapkan cintanya, lagi orang yang memiliki kerinduan. Saya mendakwa, saya mengatakan, saya mengaku orang yang benar-benar cinta lawan Allah Subhanahu wa taala. Li rabbi fala abki wa tabkil bahaim, kepada Tuhan saya namun saya tidak pernah menangis, padahal hewan-hewan ternak pun menangis. Jadi banyak riwayat yang dikatakan bahwasanya makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini diantaranya burung bisa mendengar kisah Rasulullah yang dibawa oleh burung labu. Nah burung itu kayak apa rindunya lawan Rasulullah. Batu buai ada juga yang menangis mengucap salam ingin mendekati Rasulullah. Begitu juga ada pohon, tadi kita bacanya pas yang mahlul mandana lahus sajar, mendekat buai pohon itu kepada Rasulullah. Rasulullah ini berdiri mengarah pohon itu mengucapkan salam lawan Rasulullah. Nah itu kejadiannya dulu ketika Rasulullah SAW berhadapan lawan Rukanah. Rukanah ini awal kenal jago bulan. Karena mau beriman lawan Rasulullah, ujar Rukanah, ini kecikalinya Muhammad. Nah ujar Rukanah, kita bertanding bulan kah? Diboynya Nabi bertanding bulan, ujar Nabi, kenapa bisa jadi bertanding bulan? Ujar Rukanah, bila biar menang lawan aku bertanding bulan, maka aku masuk Islam. Karena lawaknya bulat kena yang bawa mengalahkan Rukanah. Sekalinya boy maju lawan Rasulullah, ayo dia Rasulullah maju 2 langkah aja, gugur kan Rasulullah. Jika dalam awak berdiri pulang, apa aja Nabi? Lagi Rukanah. Ada pas sekali lagi Rukanah. Sampai 3 kali boy ramah. Lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada puas lagi Rukanah jeung Nabi sini disuruh Nabi pohon tadi maju, ya pohon itu maju. Mengucap salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Nah itu benda-benda mati itu juga artinya tanaman, batu-batuan, burung, binatang itu bisa dia makhluk, bisa dia tadi itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yang berisi hati ini ada susahnya melatih hati kita untuk dekat sama Allah. Menangis sangat mata kita ini dengan dosa-dosa yang kita lakukan ini susah benar hadirin wa hadirat. Nah itu tandanya. Makanya kata Imam Al-Hakim tadi apa? Nah, jangan kalah lawan ayam.
Ayam kawan Sidin bangun sebelum subuh, maka ikam harus bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita sambung di fadl ibadah, apa namanya ini, al-qasad min al-ibadah. Tujuan apa sih tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa orang tua kita diampuni oleh Allah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur yang masih hidup. Khusus kepada bunda kita Haja Marwiyah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan para hadirin wal hadirat sekalian diberikan umur yang panjang, sehat walafiat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahannya untuk hadir di tempat-tempat kebaikan, khususnya di majelis kita Miftahul Jannah. Dan mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita doakan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, biasanya datang di majelis kita ini ada manajernya dari Kang Prabu, itu Bapak Mahmudi ya. Nah, beliau itu lagi kena musibah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kepada kita sekalian hadirin wal hadirat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang punya anak-anaknya dijadikan anak yang saleh wal salehah, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'an syakla li khairatin dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada yang